bersama Wijaya Kusuma di dalam acara Ngotot, ngobrol tentang otomotif. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perjalanan saya ke Eropa Timur yang saya lakukan pada tanggal 30 Agustus 2018 lalu. Memang sudah 3 tahun yang lalu, tapi pengalaman maupun rute yang saya lalui saat itu adalah salah satu rute yang terbaik yang pernah saya jalani selama saya touring. Nah, kita memulainya dari Jakarta. Kami waktu itu ada 10 rider dan ada 4 pilihan yang akan ikutan, dan ada 2 rekan kami dari Malaysia yang juga bergabung di dalam perjalanan ini, dan tentunya sahabat saya Andrea yang mempersiapkan rute maupun perjalanan ini. Nah, setelah kami tiba di Italia, kami sudah dijemput oleh Andrea dan 2 sahabat saya, Sandi dan Sandy, yang sudah duluan di sana, dan mereka menyewa mobil minibus VW Caravelle, dan kami sudah dijemput dan kami langsung menuju ke Linate, Aeroporto yang jaraknya kira-kira sekitar 60 km dari airport tempat kami mendarat. Nah, perjalanan dari airport kita mendarat menuju ke Linate sekitar 1 jam, dan setelah kami tiba di hotel, kami menginap di hotel NH di Aeroporto Linate Aeroporto itu, dan kami setelah berkemas-kemas, kita taruh barang di kamar, kami langsung menuju ke tempat penyewaan motor. Nah, penyewaan motor itu terletak di dekat situ juga, hanya sekitar 1 kilo, sebagian jalan kaki dan sebagian menggunakan kendaraan untuk mengambil motor yang akan disewanya. Nah, tapi guys, untuk tahun berikutnya tidak perlu lagi Anda menyewa di tempat lain. Anda bisa menyewanya di tempatnya Andrea, yakni Adventure.Rent. Adventure.Rent ini adalah tempat penyewaan milik Andrea, dan Anda bisa menyewa dengan harga khusus untuk orang Indonesia. Jadi nggak usah nyewa kemana-mana lagi, Anda cukup sewa di Adventure.Rent. Nah, setelah kita ambil motor, kita melakukan orientasi penguasaan kendaraan. Kemudian malamnya kami makan malam, kita briefing tentang perjalanan, persiapan yang akan dibawa nantinya, terus kemudian rute dan cuaca yang penting guys. Karena Andrea menunjukkan AccuWeather yang menyatakan bahwa besok itu akan hujan guys. Jadi Andrea bilang, kamu harus siapin deh jas hujan karena besok kemungkinan akan hujan. Tapi hujan itu hanya sebentar, sekitar 1 jam saja. Jam 10 hujan itu akan berhenti. Benar. Keesokan harinya pas waktu kita mosak, mendung itu sudah menggelayuti di depan hotel, sudah gelap gitu. Kita riding kira-kira 1 jam, jam 9 gitu menuju ke arah Pisa. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Andrea, hujan turun cukup deras. Tapi ternyata benar seperti dugaan Andrea juga bahwa jam 10 hujan itu sudah berhenti. Nah, di dalam perjalanan menuju ke Pisa itu, teman-teman karena melalui highway itu larinya udah kayak orang gila guys. 160, ada 170, dan saya cukup ketinggalan karena saya mengendarai F800, sementara teman-teman yang lain menggunakan GS 1200 maupun 1250. Nah, karena kita ketinggalan, saya ketinggalan dengan ada 4 orang sahabat saya yang lainnya. Kami bingung juga. Setelah sampai di hotel, kami ternyata duluan. Saya tiba di B&B Pisa Hotel. Sementara Andrea nggak nyampe. Ternyata Andrea keterusan guys. Jadi saya ngelewatin kota, Andrea keluarnya itu melalui Pisa North, gitu, yang selisih jaraknya mungkin sekitar 20 kilo. Jadi walaupun dia kencang, ternyata dia ketinggalan guys. Saya duluan sampai di hotel. Nah, setelah di hotel, ternyata Sandi dan Sandy sudah sampai di sana. Mereka menyiapkan kunci kamar buat kita semuanya, sehingga pas waktu kita sampai, kita udah dapat kunci kamarnya dan kita sudah bisa memasukkan pakaian kita ke dalam hotel, ke dalam kamar hotel, gitu. Nah, setelah kita mandi, setelah mandi, ternyata teman-teman itu masih menyimpan makanan-makanan dari Indonesia guys.
Rupanya ada yang bawa teri, ikan asin, ada yang bawa rendang, ada yang bawa abon, dikumpulin jadi satu, kita makan makanan Indonesia. Jadi ternyata walaupun kita baru running 1 hari, anak-anak itu ternyata teman-teman itu masih merindukan makanan khas Indonesia, guys. Oke, setelah kita makan malam, kita istirahat. Keesokan harinya kita menuju ke Menara Pisa. Pisa adalah kota yang terletak di Tuscany, wilayah Italia Tengah, dan Pisa ini juga merupakan kota yang bersejarah dari abad 12. Dan di kota Pisa ini terdapat 20 gereja antik yang berdiri dari abad ke-12. Dan di sini juga terdapat Universitas Pisa yang terkenal dan memiliki sejarah luar biasa, dan memiliki Scuola Normale Superiore di Pisa yang didirikan oleh Napoleon pada tahun 1810. Dan setelah kita keliling Pisa, setelah itu kami bergegas mempersiapkan diri menuju Siena. Jadi setelah kita foto-foto, terus kemudian kita jalan-jalan keliling, kita kembali ke motor, dan ternyata di sana, guys, di tempat parkir kita itu banyak orang yang jualan. Dan lucunya ada beberapa dari mereka itu bisa bahasa Indonesia, guys. Nawarin merchandise Pisa kecil, gangguan kunci, terus kemudian dompet, terus kemudian kalung dan segala macam, dan mereka menggunakan bahasa Indonesia. Jualnya dari Madinah, luar biasa. Nah, setelah itu kami kembali ke motor dan kami bersiap-siap menuju ke Monteroni de Ardea. Monteroni de Ardea adalah kastil yang kami sewa yang letaknya di Siena, di atas gunung, guys, dengan pemandangan yang luar biasa karena sekelilingnya adalah hutan dan juga perkebunan anggur. Dan Andrea cukup pintar untuk memilih jalan karena yang kita lalui adalah jalan gravel, jalan tanah, guys. Jadi cukup menantang dan pemandangannya bagus sekali. Nah, kami melalui jalur namanya SS1 Aurelia dan melewati Colle de Essa. Nah, di dalam perjalanan kami menuju kastil ini, kami berhenti di restoran yang bentuknya seperti museum, namanya Bosco della Spina. Jadi restoran ini ya dari luar tampaknya seperti rumah, guys, tapi di dalamnya ternyata ada museumnya. Di bawahnya ada museumnya, di atasnya rumah makan, terus kemudian ada juga kendaraan-kendaraan yang antik dipamerkan di situ. Cuman, guys, untuk memesan makanan di situ satu menu mungkin sekitar setengah jam. Jadi bayangkan ada 17 orang bersamaan, 10 rider, dan pilihannya totalnya 17 orang. Sementara yang melayani hanya 3 orang, bapaknya, ibunya, dan anaknya. Hanya bertiga, guys, dengan tempat yang begitu luas, dengan tamu yang begitu ramai. Jadi dibayangkan lah, kita menunggu sampai 2,5 jam lebih untuk menunggu makanan itu keluar. Tapi nggak apa-apa, semua terbayarkan dengan makanan yang begitu nikmat, luar biasa, guys. Oke, setelah kita makan, kita fine dining yang nikmat, terus kemudian kami bersiap-siap untuk menuju ke Monteroni de Ardea yang letaknya sekitar 8 km dari tempat kita makan. Gitu. Nah, walaupun kita lama nunggunya, kami ya cukup puas karena makanannya enak. Di samping tempatnya itu begitu fancy, yang merangkap sebagai museum sepeda dan museum kendaraan menjadi satu, dan juga ada hotel kecil di sampingnya. Kami hanya 8 kilo kira-kira dari tempat makan ini menuju ke kastil kami, dan saat kami mau menuju kastil, kami kontak dulu ke ownernya, dan ownernya itu me-WhatsApp kami nomor PIN untuk masuk. Jadi, guys, nggak ada penjaganya, guys, walaupun tempatnya di atas gunung,
tempatnya sepi, tapi tidak ada penjagaan. Namun pintunya otomatis. Kita masukin PIN, masukin passcode-nya, setelah itu pintu akan otomatis terbuka. Dan si pemilik itu melihatnya jarak jauh, guys. Jadi rupanya udah ada CCTV yang melihat benar nggak tamu yang akan datang ke kastil itu. Setelah dia lihat, terus kemudian kita masukin passcode-nya atau PIN-nya, pintu akan terbuka dan kita bisa masuk. Antara pintu masuk sampai di kastilnya itu jaraknya kira-kira sekitar 1 kilo lah, guys. Jadi bayangkan begitu luasnya tempat yang kami inapi ini. Kastil namanya Monteroni de Arbia yang dibangun di abad ke-19, 19 awal. Tapi bangunannya biasa aja, tapi dibangunnya tahun 19. Tapi fasilitas yang ditawarkan luar biasa. Dengan kamar ada 10, kira-kira jumlahnya. Setiap teman-teman itu dapat satu kamar bersama pasangannya, ada yang berdua dengan temannya. Tapi fasilitas yang ditawarkan cukup nyaman. Ada kolam renang, terus kemudian juga peralatan masak cukup lengkap, dan di kulkas ada anggur. Setelah kita kontak kepada pemilik vilanya atau kastil ini, ternyata anggur itu memang disediakan untuk tamu, guys. Jadi kita minum, kita habisin anggur itu walaupun nggak sampai mabok, guys, gitu. Nah, cukup bagus tempatnya dan ini adalah pengalaman yang menarik buat kami karena biasanya kami nginap di hotel, kali ini kita nginap di kastil, bukan kastil Dracula tapi, guys, gitu. Setelah kita menginap, esok harinya kita bersiap-siap menuju ke Ancona. Nah, Ancona adalah kota pelabuhan yang letaknya di pantai barat daripada Italia, yang jaraknya sekitar 350-an kilo dari Monteroni de Arbia atau Siena, kotanya yang terdekat. Nah, kami setelah kita keluar, kami menuju ke Siena dulu. Siena itu mungkin kira-kira jaraknya sekitar 50 kilo lah dari Monteroni de Arbia. Kami mampir ke Siena karena Siena adalah salah satu kota tertua di Italia dengan pemandangan yang bagus, kemudian nilai sejarah daripada bangunan-bangunan yang ada di sana. Gitu. Nah, kota Siena, kota tua Siena ini terletak di Bukit Tuscany dan didirikan zaman Etruscan, ya tahun 900 sampai 1000 Masehi. Jadi Anda bayangkan ini kota ini dibangun udah dari tahun 900 Masehi, zaman dulu banget gitu. Nah, setelah kita keliling kota antik ini, kita sempat sarapan di sana. Kemudian kita bergegas menuju ke Ancona dengan jarak sekitar 400 km. Kota Siena menuju ke Ancona, kita melewati Urbino. Anda tahu Urbino? Urbino adalah kota di mana pembalap legendaris Valentino Rossi ini lahir. Nah, kita lewat kota ini dan kami sempat mampir ada suatu daerah dekat Urbino ini di mana ada sungai yang panjang, terus kirinya tebing, kanannya jalan. Nah, kami sempat foto-foto di sini sebelum kami akhirnya menuju ke pelabuhan Ancona. Ya, udah. Ancona berapa kilo dari sini? Ya, kira-kira nanti setelah sampai Solo kita ke belok kanan. Hancur. 100? 106 kilo lagi dari Gola del Furlo sampai Pelabuhan Ancona, 1,5 jam sekitar. Tambah berhenti rokok. Setelah kami sampai di Ancona, kami registrasi. Jadi kalau di Ancona ini kita harus registrasi karena dari Ancona ini yang terletak di Italia, kita akan masuk ke negara Kroasia dengan kota yang namanya Split. Sehingga kami harus menginformasikan paspor kami, visa kami, terus kemudian perjanjian sewa motor,
dan juga green card. Nah guys, kalau misalnya Anda mau ke Eropa Timur, Anda harus tanyain tuh green card. Green card itu semacam asuransi motor. Kalau Anda nggak punya dan Anda tidak bisa menunjukkan aslinya, dipastikan Anda tidak bisa masuk ke Eropa Timur. Gitu. Nah, setelah kami memberikan dan menunjukkan dokumen kami secara lengkap kepada petugas pabean maupun petugas pelabuhan, akhirnya kami bisa masuk ke kapal pada pukul 7 malam. Dan kapalnya berlayar pada pukul dan kapalnya berlayar pada pukul 8 malam. Tapi guys, walaupun jam 8 malam guys, di sana itu situasinya masih seperti jam 5 sore. Karena di Eropa pada pukul 8 pada bulan September, cuacanya matahari itu terbenamnya lebih lama daripada biasanya. Jam 8 sore pada tanggal 4 September pada tanggal 3 September pemandangannya begitu indah guys, dan kami akhirnya masuk ke kapal yang namanya Snaf. Nah, kapal Snaf ini panjangnya itu sekitar 160 meter dengan lebar 40 meter. Bayangin guys, begitu luasnya kapalnya, begitu lebarnya, dan hampir 2 kali 8 bola. Dan tingkatnya untuk penumpangnya, deknya itu ada 8 tingkat, dan untuk kendaraan 4 tingkat. Dan tersedia berbagai tipe tempat penginapan. Jadi kalau misalnya Anda nggak mau bayar kamar, Anda bisa tidur di tempat duduk yang reclining, itu gratis, nggak usah bayar. Jadi Anda hanya bayar untuk naik kapalnya. Sementara kalau misalnya Anda ingin tidur di kamar, terdapat beberapa tipe kamar. Ada yang suite, VIP, dan VIP. Nah, kami memilih yang VIP, walaupun VIP tapi cukup representatif karena kamarnya muat untuk 2 orang tapi bertingkat kalau yang VIP. Kemudian ada kamar mandinya, ada barnya, dan ya cukup lumayan lah untuk sekelas kita yang untuk orang Indonesia dengan budget yang terbatas gitu. Dan di kapal ini juga tersedia pilihan tempat makan, jadi food courtnya juga ada, dan juga ada tempat makan yang fancy dengan harga yang cukup mahal. Atau Anda pingin yang biasa-biasa aja, harganya yang medium, yang harganya murah juga ada juga. Gitu. Jadi pilihannya juga beragam. Restorannya juga ada 3 setahu saya, yang satunya fancy, yang model food court, atau yang harganya biasa aja gitu. Nah, kami sebenarnya makanannya disediakan untuk yang nginep di kamar. Nah, kita disediakan tapi makanannya standar, dan kita disediakan hanya untuk makan malam dan pagi. Jadi kalau misalnya kita makan di luar jam itu, kita harus bayar gitu. Dan restorannya itu buka 24 jam guys. Gitu. Nah, untuk jarak tempuh sendiri, kapal ini menempuh jarak sekitar 400 kilo, tapi kecepatan kapal itu hanya sekitar di 40 km per jam guys. Jadi bayangin, 400 kilo itu ditempuh dalam waktu 10 jam. Artinya jam 8 kita berangkat, jam 6 baru kita mendarat sampai di Spalato atau Split yang terletak di Kroasia. Nah, Split ini terletak di Kroasia, dan Split adalah kota pelabuhan yang menghubungkan ke negara-negara Eropa Barat lainnya. Dan Kroasia sekarang begitu indahnya karena walaupun dulu udah perang zaman perang Serbia dan Bosnia, tetapi dengan cepat Kroasia ini dibangun menjadi kota tujuan wisata yang luar biasa. Nah, setelah kita mendarat, kami sarapan dulu. Setelah itu kami keliling kota Split sebelum akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Seperti apa rute berikutnya? Saksikan di episode kedua Ngotot, ngobrol tentang otomotif, episode